Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 100. Wailak anta musyrikun. Ya. Kamu musyrik. Celaka kamu nih, musyrik, munafik, hara, omong kosong, mudakhil, zindiq, kamu penyusup, kamu zindiq. Wailak ala man tatabahraj. Celaka kepada siapa engkau bersombong-sombong. Ala man ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kamu merasa sombong terhadap yang mengetahui pengkhianatan mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Yang serba tahu, yang sangat mengetahui. Mau kau tipu juga, tidak mungkin. Allah tahu kemunafikanmu, Allah tahu kesombonganmu. Jangan mengklaim engkau itu orang yang baik. Allah tahu siapa kamu. Apalagi Allah, saya juga tahu ketika kamu mengejek orang yang jelek, berarti kamu meyakini dirimu cantik. Kalau kamu menyalah-nyalahkan orang, berarti kamu meyakini dirimu benar. Kalau kamu memusyrik-musyrikan orang, kamu merasa paling beriman sendiri. Gitu kan? Ya udah, itu aja. Tetapi ternyata kamu berdusta dalam perkataanmu, bohong. Kamu mengatakan Allahu Akbar, tapi hatimu mengatakan Ana Akbaru. Ya. Al-khalqu fi qalbika akbar min Allah Azza wa Jalla. Ternyata makhluk manusia di dalam hatimu lebih besar dari Tuhanmu. Kamu mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata yang Maha Besar di hatimu adalah manusia juga. Tub ilallah Azza wa Jalla. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertobatlah, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa melihat matahari. Segera bertobat. Wala ta'mal hasanatan li ghairihi. Dan jangan kamu berbuat baik untuk selain Allah. Jangan kamu berbuat kebaikan untuk selain Allah. Berbuat baik kepada siapapun dan Allah. Berbuat baik kepada siapapun. Jadi berbuat baiklah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tambahkan di sini, ketika engkau berbuat baik ya kepada siapapun selain Allah, percayalah kapan-kapan pasti engkau akan menanggung kekecewaan. Ketika engkau memuja, menyanjung, mengabdi, berbuat baik pada suami, tunggu saatnya engkau akan dikecewakan oleh suamimu. Kamu sekarang membela-bela anakmu, jual gelang, jual kalung buat sekolah, buat segala macam, dari mulai melahirkan sampai sunatan sampai kawinannya. Tunggu saatnya, di penghujungnya engkau akan dikecewakan oleh anakmu. Ke depan katakan semuanya hanya untuk Allah. Uang itu serahkan kepada istrimu, tapi
bukan untuk istrimu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Udah, la lid dunya wala lil akhirah. Termasuk juga jangan kau alamatkan address kebaikanmu baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Jangan pernah terpikir engkau berbuat baik untuk surga. Jangan pernah berpikir engkau berbuat baik untuk jadi orang mulia dan terkenal, terhormat, baik dunia maupun akhirat. Semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah aja. Kun mimman yuridu wajhahu. Jadilah engkau orang yang hanya mengharapkan wajah Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, hanya karena Allah, hanya karena wajah Allah. Ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, kalau yang dilihat bukan wajah Allah, yang dilihat wajah orang itu, suatu ketika kamu akan menuntut balas budi. Percaya atau tidak, akan keluar ucapan-ucapan yang menyakitkan. A'tir rububiyyata haqqaha. Berikanlah ketuhanan yang kau yakini pada posisi yang sebenarnya. Ya, hanya Tuhan saja. La ta'mal lil hamd wasana. Jangan sekali-kali kamu berbuat untuk mencari pujian dan sanjungan. Kamu akan kecewa ketika tidak ada orang yang menyanjung. Kamu sesumbar tidak akan menyumbang masjid ini lagi, karena ternyata setelah kau serahkan sumbangan, para hadirin bertepuk tangan, tapi tepuk tangan pramuka. Prok 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 prok, ngecek saudaraku. Diledekin akhirnya kan. Soalnya nyumbangnya hanya 500.000, bawa wartawannya 4, dipoto lagi. Lalu di korennya ditambah nolnya 3. Padahal nyumbangnya hanya 500.000, nolnya 3 jadi berapa? Nun? 500 juta. La lil ata wala lil mana. Engkau berbuat baik bukan karena nanti mengharap pemberian siapapun, dan engkau berbuat baik juga la lil mana, bukan hanya untuk mencegah jangan sampai ada orang menghalangi kamu supaya orang mau menolong kamu. Waihaka, celakalah kamu. Iya. Terlalu tolol kamu. Rizquka la yazidu wa la yanqus. Rizkimu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sudah ada ketentuannya. Enggak usah kamu mengemis-kemis kepada orang kaya itu. Orang lain bisanya memberi kamu bantuan itu banyak persyaratan. Pertama, kalau uangnya ada. Kalau tidak ada. Yang kedua, itu pun kalau dia sendiri sedang tidak perlu. Kalau sedang perlu sendiri, itu juga kalau dianya senang. Kalau tidak senang, itu pun juga dengan persyaratan kamu harus menyanjung dia. Kalau tidak, terlalu banyak persyaratan. Ya. Jadi
Tuhan menuntut kita untuk memberikan pengakuan bahwa ini adalah anugerah darimu ya Allah, terima kasih. Itu Tuhan. Tetapi banyak manusia yang sudah menjadi Tuhan menuntut pengakuan juga dari orang. Harus mengakui bahwa aku bantu kamu, dan kau harus ucapan terima kasih di 4 surat kabar. Dan ketika engkau menerima sumbangan, sambil salaman, sambil pegang uangnya dan dipotret masuk koran. Pesantren ini menerima sumbangan dari pulan. Menyakitkan sebetulnya. Iya. Dan kamu tidak pernah merasa dihinakan dengan itu. Betul nggak? Ma qad mada 'alaika minal khairi wasyarri la budda min maji'ihi. Apapun yang telah lalu, apapun, baik kebaikan ataupun keburukan, la budda, tidak bisa dihindari, min maji'ihi, pasti datang. Fala tastaghil bi syai'in qad farigha minhu ma qad qada 'alaika minal khairi wasyarri la budda min maji'ihi. Apapun yang telah diputuskan Allah engkau akan dapat rezeki atau akan dapat celaka, tunggu saatnya, pasti terjadi dan tepat waktu. Kapan kepleset, kapan jatuh, kapan dapat duit, kapan kecopetan, tunggu saatnya pasti datang dan tidak bisa dihindari. Fala tastaghil bi syai'in qad farigha minhu. Oleh karena itu kamu enggak usah repot-repot memikirin sesuatu yang sudah diputuskan, sudah selesai, sudah final. Ngapain? Sudah final kok, tinggal nunggu aja, nanti juga datang. Tetapi saya minta, walau bagaimanapun, sudah makomnya kamu makom tajrid, bukan makom kasab lagi. Artinya sudah rezekinya diantar Allah. Tapi saya melihat perlu kamu ada kesibukan, entah nanam cabai, entah nanam terong, untuk pantas-pantas biar jangan disangka nyupang. Ya kalau nanam terong enggak, nanam cabai enggak, narik becak enggak, dagang martabak enggak, duitnya banyak, kan nyupang. Gitu. Buat pantas-pantas saja. Nantinya mah ya belum tentu, ya kan, dagang martabaknya untung. Gitu. Buat pantas-pantas lah. Wastaghil bi ta'atihi, yang penting sudah sibukkan dirimu mentaati Tuhanmu. Enggak usah sibuk nyari rezeki, sudah final, sudah ada ketentuannya. Selesai. Qalil hirsaka, perkecillah ambisimu, ya. Jadi kendalikan ambisimu. Wa qasir amalaka, pendekkan angan-anganmu. Jangan melambung terlalu tinggi engkau berangan-angan, dan jangan terlalu membengkak ambisimu itu. Waj'al al-mauta nasba ainaika, kematian kau pasang di depan matamu. Ka'annaka tamutu ghadan. Silakan, daripada kamu mengandai-andai besok nggak makan, masih mending engkau mengandai-andai kalau besok aku mati bagaimana. Ya, itu akan lebih mengendalikan emosi kita. Tapi juga meriang juga sih takut mati tuh.
Merinding. Iya. Apalagi anak masih kecil, aduh nanti gimana ketika anak sedang tidur, sedang kita menatapi wajah yang lembut itu, nanti nak siapa yang sayang kepadamu, mesti ada perasaan itu. Percaya enggak? Ya, kalau saya mati kamu belum kawin nanti bagaimana? Saya katakan kalau sedang muncul perasaan seperti itu, katakanlah, ya Allah, aku titip anak cucuku. Paham? Ini adalah makhlukmu. Yang penting kamu berbuat baik saja kepada Allah, berbuat baik kepada manusia untuk Allah. Dengan kebaikan-kebaikanmu kepada masyarakatmu sama dengan engkau menitipkan anak cucumu. Kalau kamunya jahat, anak cucumu akan menanggung penderitaan. Nggak bisa kawin, ngelamar siapapun ditolak, amit-amit bitung turunan mas gerapan tepung kalau turunan gento. Betul nggak? Kamu yang bersalah. Itu kebaikanmu akan melibar kepada anak cucumu. Andaikan saya mati, awak main ke rumah kamu, waktu pulang disangoni nggak? Jangan dikasih duitnya. Iya, ingat saya dulu pernah ngaji sama Buya. Walau bagaimana sekecil apapun, kebaikanmu itu akan terus sampai kepada anak cucumu. Iya kan? Akan dipertimbangkan. Dan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Nabi Khidir menyelamatkan harta karun, punya 2 anak yatim atas pertimbangan wakana abuhuma salihah, karena bapaknya orang saleh. Malaikat-malaikat semua akan menjaga anak-anak kita kalau kitanya saleh. Betul? Ya. Wis paham? Waqad aflahta, kalau kamu bisa begitu, selalu dalam keadaan sadar diri bahwa kematian kapan saja datang, ya kamu silakan berandai-andai kalau besok mati, kalau nanti sore mati, ya, Anda akan beruntung. Adaika bimuwafaqati syar'i fi jami'i ahwalika, kamu harus menyesuaikan dengan syariat apapun, fi jami' ahwalika, dalam segala kondisimu harus berupaya supaya jangan melanggar aturan-aturan syariat. Itu aja kok. Udah nggak ada urusan thariqat, ma'rifat, hakikat. Udah pokoknya syariat yang bener aja. Dulu saya baca berkali-kali, syariat itu pintu gerbang untuk masuk. Nggak mungkin masuk rumah lewat jendela tuh. Bisa, tapi siapa yang masuk lewat jendela? Jadi siapapun yang masuk ma'rifat, thariqat tanpa syariat sama dengan serius ngomong. Ya qaumu, wahai kaumku, alaysa qad baqiya indakum min muwafaqati syar'i, qad taraktumuhu min aidi zawahirikum wa bawatinikum wa tabi'tum nufusakum wa ahwiyatakum wa ghtarartum bihulmillah azza wa jalla ankum yawman ba'da yawmin yurfa'ul azabu wan nikalu ankum. Ini nggak ada titik-titik. Apakah masih tertinggal di sisimu persesuaian dengan syariat
qad taraktumuhu, yang sudah kamu tinggalkan, min aidi zawahirikum, dari telapak tanganmu yang bagian atas, wa bawatinikum, dan telapak tangan bagian bawah, tangan atau gigi yang tangan karo epek-epekeng tangan bahasa Jawanya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh. Artinya kau lepaskan, wa tabi'tum nufusakum, lalu engkau ikuti nafsumu, kau tinggalkan syariat, mengikuti nafsumu, wa ahwiyatakum, dan hawa nafsumu, wa qtarartum bihilmillah, dan kamu tertipu, bercongkak sombong terhadap kasih sayang Allah Azza wa Jalla, angkum, pada kamu, yauman ba'da yauman, terus menerus setiap hari. Yurfa'ul azabu wan nikal angkum, apakah bisa mungkin siksaan dan hukuman akan diangkat, kamu tidak lalu apakah nantinya akan bebas dari hukuman. Wa fil akhirati yunziluhu alaikum, nanti di akhirat akan diturunkan hukuman itu kepada kamu, min jami'i jihatikum, dari segala penjuru, yakhuduka wa yabbasu bika, akan mencengkeram kamu dan akan menggilas kamu. Yaji'ukal mautu, kematian akan datang kepadamu, wan nuzulu ilal qabri, dan kamu akan dimasukkan dalam kuburan, fatalqa diqahu, sejak itu nanti kamu akan merasakan betapa sempitnya kuburan itu, wa azabahu, dan siksaan kuburan itu, fatabqa fi dzalika ila yaumil qiyamah, kau akan tinggal dalam kuburan mendapat siksaan sampai hari kiamat. Apa siap? Siap di kuburan selesai sampai kiamat? Yang benar makanya. Tsumma yu'adu ilaika nabsuka, kemudian akan diulangi, akan dikeduk lagi, digali kembali, wa tuhsyaru ilal ardi al akbar, dan kamu akan dikumpulkan dalam pertemuan besar, dikumpulkan semuanya di alam mahsyar itu. Fatuhasabu ala dzarrati, dan engkau akan diperhitungkan berdasarkan perhitungan yang apa, yang atom itu apa namanya itu, kuantum, dengan hitungan kuantum atom, wala jami'i ma amilta, dan semua apapun yang kamu lakukan, fis saati, saat demi saat, jam demi jam, detik demi detik, apapun yang kau lakukan akan diperhitungkan semuanya. Tus'alu anil qalili wal katsir, kamu akan dipertanyakan sekecil apapun, sebesar apapun, sampai tanganmu yang mencubit bokong perempuan juga akan dipertanyakan. Dipeprek tangannya silakan. Iya. Dosanya bukan mencubitnya, tapi sakit hati perempuan dihina oleh kamu itu. Iya, harus tahu aja. Anta sanamun bila ruhin, engkau adalah berhala tanpa nyawa. Kamu adalah berhala tanpa nyawa, tanpa roh. Jildun ya bisun, kulit yang kering kerontang, bila makna, tidak punya makna apapun, wala quwwata, dan tidak punya kekuatan apapun. La tasluhu ilan nar, tidak ada tempat yang layak bagi kamu kecuali di neraka.
Ibadatuka la ikhlasa fiha, ibadahmu selama di dunia tidak ada keikhlasan. Semua ada karepnya, semuanya ada keinginannya, ada tujuannya, ada motifnya, ada targetnya. Ya, salah alamat. Ternyata amalmu dikirim pakai surat, ternyata nyasar semua karena alamatnya salah. Ternyata tidak kau alamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk sampah semua itu. Makanya kalau kirim surat yang jelas, kode posnya berapa, namanya yang jelas, RT-nya berapa, RW-nya berapa. Kamu kirim surat kepada saya, namanya Abdul Hasan, nyampe enggak? Alamatnya Purbalingga, nyampe enggak? Nggak nyampe. Makanya tolong ditulis alamatnya yang jelas, kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa alam semesta. Gitu dong. Iya, yang jelas ditulis alamatnya. Faida la ruha fiha la tasluhu anta wa ibadatuka. Apabila amalmu itu tidak ada ruhnya, maka tidak layak engkau dan ibadah-ibadahmu illan nar, kecuali dikirim ke neraka. Ma tahtaju tata'abu, tidak perlu kamu bercapek-capek. In lam tukhlis fil amal, kalau kamu tidak ikhlaskan dalam amalmu. Ma yufidu minha syai', tidak akan ada yang bermanfaat sedikit pun. Semuanya rejected, tertolak semuanya. Ya, anta minal amilatin nasibah, amilatin fid dunya nasibatan, atau amilatin fid dunya nasibatin finnar. Engkau adalah minal amilatin nasibah, kamu adalah buruh kasar yang bekerja keras capek. Amilatun fid dunya, di dunia kamu bekerja nasibah capek-capek. Iya, nasibatun finnari yaumal qiyamah, kelelahanmu akan kau temui di dalam api neraka nanti hari kiamat. Illa anta tuba, kecuali engkau segera bertobat kepada Allah, wa ta'tazir, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunilah segala dosaku ini. Qabla maji'il maut, sebelum kedatangan mati. Sebelum mati datang, segeralah bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Jangan pernah merasa aku tidak punya dosa. Tidak mungkin manusia tidak berdosa. Ya, Nabi saja sering ditegur kok, betul nggak? Apalagi kamu. Ya, jadi Nabi tidak salah tuh karena belum dilaksanakan, ditegur dulu, kan gitu. Kamunya kalau ada orang menegur, kamunya marah, itu sebabnya. Jadi enggak usah nunggu malaikat Jibril. Kalau ada orang menegur kamu, bilang terima kasih, bukannya marah. Ya. Hampir semua orang kalau ditegur itu tersinggung. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya tidak perlu ditegur karena sudah tidak ada salahnya. Prangsane seperti itu, prangsane. Iya. Irja' ilallah azza wa jalla bitajdidil Islam wa husni taubati wal ikhlasi fiha.
Kembalilah kepada Tuhanmu bitajdidil Islam, dengan membaharui Islammu, diperbaiki lagi, diperbarui lagi, diamplas lagi, dikompon lagi, ya, supaya nginclong lagi, ya, dicune up lagi. Wa husni taubati, dan bertobat secara baik. Wal ikhlas fiha, dan ikhlas di dalam pertobatannya, bukan pura-pura. Jangan air mata buaya. Ya. Orang yang bertobat sambil bersedih hati, sambil menitikan air mata, berbeda dengan orang yang bertobatnya tidak ikhlas. Sekalipun digetar-getarkan suaramu, camplang, Allah lah, entut lah. Paham sama. Iya. Lain orang sedih beneran gitu. Apalagi Allah, istrimu juga paham ketika kamu berpura-pura tuh, ngolok loh gitu. Iya. Boleh kamu panggil sayangku, boleh kekasihku, silakan, tapi yang ikhlas dong. Kalau enggak, menyengat di telinga nih, gombal loh gitu, ketangguhan ya. Ikhlas. Iya. Qabla an yaji al mautu, sebelum kematian datang. Fayughlaqul babu fi wajhika, nanti pintu Allah akan tertutup di hadapanmu. Segera, mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai nanti pintu pertobatan ditutup, krek, sudah habis. Tapi kalau sudah kamu mati, pintu pertobatan tutup, selesai selamanya. Tinggal menunggu pembalasan, itu aja. Fala taqdiru ala dukhuli ila babit taubati, nanti kamu tidak akan mampu lagi masuk ke dalam pintu pertobatan karena sudah ditutup. Irja ilaihi, kembalilah kepada Tuhanmu, biiqdami qalbika, dengan sepenuh hatimu, dengan keteguhan hatimu. Hatta la yughlaqu fi wajhika babun, supaya jangan sampai tertutup pintunya itu, babu fadlihi, pintu anugerah Allah, jangan sampai keburu ditutup dulu. Wa yakiluka ila nafsika, dan kamu akan dibebankan segala dosamu pada dirimu sendiri. Wa haulika, dan upayamu, wa quwwatika, dan kekuatanmu, wa malika, dan hartamu, wala yubarakulaka wala yubarikulaka fi jami'i ma anta fih, dan nanti Allah tidak akan memberikan keberkahan kepadamu dalam segala hal, apapun yang engkau miliki, semuanya tanpa barokah. Maksudnya tanpa barokah ini, subhanallah, saya menjadi tiap hari berkah. Apa berkah? Nggak jelas. Kita nih ngomong nggak jelas. Kalau yang ditenteng mah berkat namanya. Iya. Barokah itu artinya gampang lah, kemanfaatan, kenikmatan, kelezatan yang kamu rasakan. Duit punya, bisa beli martabak, dimakan kenyang, alhamdulillah, ya kan gitu. Dapat uang beli baju dipakai, alhamdulillah, semuanya bermanfaat untuk dirimu, keluargamu. Kalau tidak barokah itu artinya tidak ada manfaatnya. Uang banyak tapi habis buat dokter, habis buat
bayar ganti rugi nabrak orang, ya kan? Habis duitnya, rumah kebakaran, mobilnya klok lagi sampai bodol duitnya, kan gitu. Akhirnya beli mobil nggak bisa dipakai, sampai punya istri. Iya. Ya, habis kamunya minum tetrobruknya kebanyakan sih. Jadi kencing manis kan. Nah, itu. Jangan ada perkahnya. Sini mati. Sampai sudah mulut ternganga, nasi sudah tinggal saya terjatuh. Memang belum rezeki kamu. Sampai nggak bisa ngeleg. Minumnya dari hidung. Iya. Jadi harta yang kau miliki hanya sebagai beban dan tidak bisa kau nikmati. Itu. Waihaka, cilaka kamu, ya koplok kamu, waihak. Matastahi minhu. Kenapa kamu tidak punya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla? Wa qad ja'alta dinaraka rabbaka, dinarmu telah kau jadikan Tuhanmu. Wa dirhamaka hammaka, dan dirhammu menjadi targetmu, menjadi tujuanmu. Wa nasitahu bil kulliyati, dan kamu sudah lupa sama sekali kepada Allah, sudah enggak ingat sama sekali. Yang diingat-ingat duit. Ada enggak burung yang bunyinya duit? Wis ngingukun bae. Wit. Menu kapan mainnya tuh? Galak. Wit. Kalau perkutut, uang segedong. Gitu. Duit. Otaknya duit lagi, duit dari mulai bangun tidur sampai tidur pikirnya duit. Mana Allahnya? Lupa. Sudah nggak kenal lagi. Bil kulliyah an qaribin tara khabaraka, nanti sebentar lagi, tunggu saatnya aku akan lihat segala akibatnya. Kalau nggak percaya silakan, kamu akan kecewa besar. Memang tarikan materi ini luar biasa sih. Iya, namanya kalau sudah mikir duit nih nggak kenal waktu. Betul nggak? Bangun tidur, mana duit? Duit dulu mana saya? Lupa naruh di mana duit. Dulu. Iya. Pagi hari cari duit, pulang ngitung duit. Ya, itu memang seperti ini. Ij'al dukanaka, jadikanlah tokomu, wa malaka, dan hartamu, li'ayalika, untuk keluargamu, taksibulahum bi amri syar'i, engkau berusaha untuk mereka berdasarkan ketentuan syariat. Dagang silahkan dagang, tapi timbangannya jangan dikasih bandul timah. Macul ya macul, tapi bikin galengnya yang lempeng, jangan nyerempet-nyerempet tanahnya tetangga. Ditegur sama tangganya, ya kadar sekilan, ya sekilan, tapi 1 meter mana nih kak? Iya, 1000 meter sananya, ya 1000 kilan. Iya. Wa yakunu qalbuka
mutawakkilan 'ala Allah, tetapi tetap hatimu bergantung hanya kepada Allah. Usaha silakan usaha sesuai dengan aturan syariat. Silakan anak istrimu dikasih makan dengan uang yang halal. Jangan kau kasih makan anak istrimu dengan uang haram itu. Ya, takutlah kepada Allah. Jadi kalau suatu ketika anak-anakmu ngelawan, jangan salahkan siapa-siapa, karena anakmu kau kasih makan dengan uang haram semuanya. Ketika kau tua, anakmu tidak mau mengurusi kamu, kamu akan kecewa, ya Allah anakku, ya salah sendiri. Wa kana ma'kaluhu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa maskanuhu haram fa anna yustajabu lahu. Dari mana bisa dikabulnya doa kamu? Tiap hari makan uang haram lo itu. Baca. Samun tuke masa dikabulah siraku. Maka mangane haram kabeh mah. Ya dikabul kalau haramnya dikit-dikit lah. Ya ya alasannya nyicipin tapi 5 sendok dulu nyicipi kunaran. Iya gitu. Utlub rizqaka wa rizqahum, mintalah rizkimu dan rizki untuk keluargamu, minhu kepada Allah. Silakan mintalah rizki kepada Allah untuk dirimu, untuk keluargamu. La minal mali waddukan, bukan dari harta dan toko. Minta sama Allah. Toko mah buat pantas-pantas saja, biar jangan dibilang nyupang. Fayujri rizqaka wa rizqahum ala yadika, Allah akan mengalirkan rizkimu dan rizki keluargamu melalui tanganmu. Wa yaj'alu fadlahu wa qurbahu wal ansbihi, dan Allah akan menjadikan anugerahnya, kedekatannya dan kemesraannya liqalbika, kepada hatimu. Yughni iyadaka anka wa yughnika bihi, yang akan memberikan kecukupan kepada keluargamu dan kepada dirimu sendiri. Yughnihim bima sya'a wa kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan bagaimana caranya Allah yang menentukan. Caranya bagaimana Allah berikan rezeki, biar Allah yang mengatur bagaimana prosesnya. Apakah melalui nanam cabai, nanam terong, apa nyupir mobil, apa kerja di pabrik, terserah Allah. Ya kan gitu, dapat proyek, dapat orderan, dapat nyalot tanah, ya kan, dan sebagainya. 1001 jalan menuju Roma. Ya, jangan ngatur Allah harus begini caranya. Minta-minta aja, tapi jangan ngatur Allah. Iya. Saya perhatikan banyak orang minta sama Allah, ternyata enggak minta, tapi ngatur Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang pada utang pada bayar. Mudah-mudahan padi tahun ini panennya bagus. Mudah-mudahan anak saya di Thailand bisa kirim duit. Mudah-mudahan mertua bisa nyumbang. Ini ngomong banyak-banyak, malaikat nanya, lu minta apa sih? Pengen naik haji. Ya bilang aja naik haji, selesai. Kok gimana sih? Apakah Haji Abidin apa? Haji Abidin atas biaya dari negara.
Bisa saja. Buktinya saya melalui diri saya banyak orang naik haji nggak ongkosan kok. Dia kan ya dapat hadiah sampai akhirnya kamu naik haji sekaligus dikasih istri karena suaminya meninggal, jadi tidak bisa haji kecuali dengan muhram kan. Nah kamunya ngeduda kan, jadi menggantikan sang suami meninggal sekalian dikawin istrinya. Enak nggak? Dapat haji, dapat bu haji. Umpamanya. Iya. Ya terserah. Dipanggil bupati sini, Pak Ahmad, sok daftar ya, dari Pemda bayar, bisa kan? Iya. Tiba-tiba Pak Kadang lirik Pak Rahmatnya, Pak Rahmat naik haji, kan bisa aja, mengapa tidak? Nah itu contohnya. Ya, tinggal diatur aja. Sekarang andaikan kamu pulang ke rumah, mah sendok mah, ya, piring mah, garpu mah, cobet mah, cabai mah, bolak balik sini. Aa mau apa sih? Pengen makan? Ya tinggal bilang aja makan, kok susah banget sih. Tiap hari Allah digituin sama kamu kok. Nyebelin gak tuh? Ibu-ibu mau gak digituin sama suami? Mah, cobet, cabai, garam, nasi, piring, bolak balik. Aa mau apa sih? Mau makan? Jadi tinggal dulu makan aja selesai kok. Sama istri begitu pantas nggak? Kalau sama Allah, sawahnya kira-kira jadi, orang pada utang pada bayar, anak di Taiwan kirim uang, ngatur kamu. Ya boro-boro didengar gitu mah, gimana lagi? Cobalah belajar berdoa kepada Allah dengan sopan yang baik. Katakan, aku akan tetap berdiri di depan pintu-Mu ya Allah. Pintu siapa lagi yang dapat ku ketuk kalau bukan pintu-Mu ini? Aku tak akan pulang sebelum Kau kabulkan doaku. Aku tidak maksa karena tidak ada lagi tempat meminta kecuali Engkau. Kan enak ngomong gitu tuh. Sambil paham baik. Udah berkebar. Lah ya iya dong. Hadirkan Tuhan. Ngomong yang baik-baik saja. Pasti dikabul. Saya yakin pasti dikabul. Iya, ini doa aja beri nembang ya Rabbana ya Rabbana. Pantas enggak ada santri saya, aduh Buya njaluk duit, tertampak sih. Ada gimana lagi? Iya itulah makanya. Jadi kita ini nganggapnya Allah tuh kayak main-main. Itu aja kok. Nggak tahu diri. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Bergetar hatinya. Nyebut Allah tuh bergetar hatinya. Kamu dengan nembang-nembang gimana lagi? Ya kan? Bisa kau bela ya kan? Ya. Ya. Itu. Wa kaifa yasha wa yuqalu liqalbika hadza laka wa hadza li'iyalika. Nanti Allah akan mengatakan kepadamu, ini buat kamu, ini buat keluargamu. Iya. Kaifa tasilu ila hadzal maqal wa anta umruka kulluhu musyrikun. Bagaimana akan sampai kata-kata Tuhan seperti ini
kalau seluruh umurmu dalam kemusyrikanmu, mahjubun terhijab, matrudun terusir, bagaimana akan sampai kalimat Allah kepadamu sedangkan kamu dalam keadaan musyrik, dalam keadaan mahjub dan matrud. La tashba'u minad dunya wa jam'iha, selama di dunia kamu tidak pernah kenyang mengumpulkan dunia, mencari dunia. Ighliq baba qalbika, tutuplah pintu hatimu. Wa ais al-kull minad dukhuli ilaihi, dan halangilah semuanya, jangan sampai masuk ke dalam hatimu, jangan ada masuk ke dalam hatimu kecuali Tuhanmu saja. Wa anzil fihi dzikrul haqqi azza wa jalla, masukkan ke dalam hatimu zikrullah, hasbu saja, hanya ingat Allah saja, jangan ingat yang lain. Wa tub taubatan fi isri taubatin, dan bertobatlah, lalu bertobat lagi dan terus bertobat. Min a'malika, dari segala perbuatan-perbuatanmu. Wa nadamatun fi isri nadamatin, penyesalan setelah penyesalan, menyesal lagi dan menyesal lagi. min tajarrika wa su'i adabika, dari kesongonganmu dan dari su'ul adab kamu, dari kecongkakanmu dan dari kekurang ajaran kamu. Wa aktsiril buka, silakan nangis yang banyak, titikkan air matamu. Ala makana minka, apapun yang pernah kau lakukan. Wa wasil fuqara, dan santunilah orang-orang fakir, berbuat baik, karena semua kebaikan-kebaikan yang kau lakukan kepada sesama akan memberikan kedamaian dalam hatimu itu. Ya, memberikan hatimu menjadi damai dengan kebaikan-kebaikan itu. Infak, sedekah membuat hati kamu damai. Percaya enggak? Ya. Imbalan bukan di akhirat, di dunia sudah dikasih sorga dengan kedamaian di hati, nyaman hati kamu, sehingga apa yang ada kamu nikmati semuanya. Aroma kopi terhirup nyaman, kau nikmati. Wajah istrimu yang cantik kau nikmati. Kalau kamu dalam keadaan gelisah, melihat wajah istri gak sumpek, ya kan, lihat makanan gak nafsu. Iya. Mendengar anak menangis tengah malam juga menjengkelkan. Pengen peletuk rasanya dasar kasih sana. Iya. Iya, benar. Wa wasil fuqara bi syai'in min malika, apa saja dari hartamu, cobalah santuni mereka. Ya, sebagian dari hartamu silakan kirim aja. Kalau kamu bikin sambal goreng, coba kirim tetanggamu itu 2-3 sendok sambal goreng itu, untuk nambal hidungnya yang berbau itu. Ya kan mencium juga tangan tuh bikin sambal goreng tuh. Ya iya, kan ngiler mereka itu, kepikir enggak? Itu apa saja. Wala tabkhal bihi, dan jangan pernah kikir, medit, bakhil. Fa'an qaribin tufariquhu
sebentar lagi akan kau tinggalkan semua itu. Al-mu'minu al-muqinu, orang yang beriman dan yang yakin, ya, bil khaliqi ya, fi dunya wal akhirah, orang yang yakin, beriman yakin bil khaliqi, dengan sang pencipta, fi dunya wal akhirah la yakunu bakhilan, tidak mungkin orang beriman itu bakhil, tidak mungkin orang beriman itu kikir. Makanya orang kikir disebutnya orang kafir. Orang medit itu orang kafir. Jadi kalau nyebut orang medit sekarang jujur aja, dasar kafir kamu gitu. Jadi yang kafir itu bukan non muslim, yang bakhil. Siapapun sekalipun agamamu Islam, bakhil ya kafir juga kamu. Kata Allahnya begitu, ya terima silakan, enggak terima silakan. Saya hendak menyampaikan firman Tuhan aja. Innal ladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih inna a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Orang yang kikir, ngajak-ngajak orang kikir, menyembunyikan hartanya. Bersiaplah, aku sudah siapkan siksaan untuk orang-orang kafir itu. Siapa tuh? Yang pakai